Halo guys, selamat datang kembali di channel Galeri Movies. Kali ini kita akan membahas film horor dari Thailand, yaitu film Inhuman Kiss. Kalau di Indonesia ini disebut sebagai Kuyang. Yuk, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke ceritanya. Awal cerita ada 4 orang bocil bernama Jer, Noi, Sai, dan Ting lagi main petak umpet di dalam hutan. Ting yang saat itu menjadi penjaga, Sai dan Noi ngumpet di dalam rumah tua, sedangkan Noi yang ketakutan dikasih kalung jimat oleh Sai. Di sana Sai ngelihat sebuah peti lalu menghampirinya dan tiba-tiba ini adalah Sai yang udah beranjak dewasa. Sai dan Jer setiap hari pergi ke rumah sakit untuk membantu warga yang sedang sakit. Di sana Sai merasakan ada yang aneh ketika melihat darah di kaki anak itu. Warga mengatakan jika ada kerasue dan harus berhati-hati. Malam itu Sai cerita kepada orang tuanya tentang rumor kerasue yang sedang beredar. Lalu sang ayah meminta Sai untuk menutup rapat jendela sebelum tidur. Saat itu Sai tidur dan mimpi berada di dalam rumah tua dan melihat kejadian-kejadian mengerikan. Paginya Sai bangun, di kasurnya ada darah dan melihat dadanya banyak luka memar. Sai yang penasaran kemudian ngajak Jer ke rumah tua pada malam itu. Di sana mereka kaget melihat ada seseorang yang datang membawa obor. Melihat kalung jimat yang dipakai lelaki itu, Sai langsung menghampirinya. Ternyata itu adalah Noi, teman masa kecil mereka yang kembali pulang ke desa. Noi ke sana membawa sekelompok pemburu kuyang yang dipimpin oleh Ted. Ia mengatakan pada warga desa wabah kuyang telah menyebar dan kekacauan mulai terjadi. Mitos yang beredar jika kuyang meludahi air dan ada yang meminumnya, maka orang itu akan tersiksa seumur hidupnya. Ted dan kelompoknya sementara akan tinggal di desa untuk memburu kuyang. Sedangkan Noi akan tinggal di rumah sakit untuk sementara. Tiba-tiba ayah Sai datang dan minta Jer untuk nganterin Sai pulang karena ada yang perlu dibicarakan dengan Noi tentang kelompok Ted. Namun Sai menolak dan gak mau dianterin pulang sama Jer. Noi yang lagi diinterogasi terpaksa harus jujur bahwa ia bilang di desa ini ada kuyang. Pagi harinya warga desa melihat ada kebo yang mati dengan isi perut yang berantakan. Setelah itu Noi dan Sai pergi ke camp untuk mencari Jer dan memberitahu hal itu. Ternyata Jer ikut dengan kelompok Ted untuk latihan dan memburu kuyang. Noi mengatakan bahwa mereka bukanlah orang baik dan itu didengar oleh Ted. Malam harinya Jer dan kelompoknya patroli keliling desa. Sedangkan Sai tiba-tiba kejang dan seperti orang yang kerasukan. Kini Sai telah berubah menjadi kuyang dan pergi mengambil anaknya Ting. Tiba-tiba bayi Ting berhasil diselamatkan oleh Jer dan ngebuat Ted kebingungan. Noi yang lagi di sawah malam itu ngelihat sekelebat cahaya merah terbang menuju ke rumah Sai. Ia pun langsung mengambil tangga dan naik ke jendela. Betapa kagetnya Noi melihat wanita yang dicintainya adalah seorang kuyang. Noi yang telah melihatnya pun jatuh dan besok paginya ia pergi ke kuil untuk bertanya pada biksu soal asal muasal kuyang itu muncul. Kuyang wanita disebut Krasue dan kuyang pria disebut Krahang. Biksu menyarankan untuk Noi tetap tenang. Setelah itu Noi kembali ke rumah sakit dan memeluk Sai sebagai permintaan maaf. Siang itu ada anak kecil yang sakit dan Jer membawakan Sai jus buah maja lalu meminumnya. Jer yang khawatir minta Sai untuk tetap berhati-hati dan menjaga diri. Tiba-tiba anak itu minum air bekas Sai dan malamnya ia kejang lalu berubah menjadi kuyang.
Setelah menang, Ted mengambil jantungnya dan harus dibakar agar tidak menyebar. Ted mendapatkan info bahwa sebelumnya anak itu habis dari rumah sakit dan mulai curiga terhadap Sai. Malam itu Noi ngajak Sai ke hutan yang dipenuhi tumbuhan biru untuk sekalian kencan dan langsung nyosor. Jared yang lagi patroli ngeliat cewek yang dia sukai dicium Noi pun murka dan langsung ngehajar Noi. Sedangkan Ted lari ngejar Sai ke arah rumah tua di dalam hutan. Di sana Sai ngelihat peti bercahaya, kemudian teringat awal mula ia dicium oleh kuyang. Jared yang udah puas ngehajar Noi lalu pergi ke rumah tua untuk menolong Sai dan tiba-tiba Noi dan Sai berhasil keluar dari hutan dan berencana kabur dari desa. Kekacauan di desa semakin menjadi, warga banyak yang tewas dan Jared yang hampir mati. Malam itu Noi mendengar bahwa akan ada perburuan besar-besaran di desa pun panik. Ted dan warga yang udah marah pergi ke rumah Sai untuk membunuhnya. Ayah Sai nyangkal putrinya adalah kuyang, kemudian memanggil Sai untuk keluar dan menemui mereka. Ted memaksa Jared untuk mengatakan yang semalam ia lihat. Ted yang panik kemudian menyandra ayah Sai lalu kabur ke dalam hutan. Setelah itu Jared tiba di kamarnya. Tiba-tiba Ted ada di dalam dan menyerangnya secara membabi buta. Ted ternyata adalah kerahang. Tiba-tiba Jared muntah darah dan sekujur tubuhnya berubah menjadi seperti monster. Bisikan-bisikan jahat pun mulai menghantui Jared. Noi mengajak Sai untuk kabur ke Bangkok karena kondisi di desa udah tidak aman. Malam itu Sai pergi ke rumah Jared untuk menemuinya dan berterima kasih. Jared yang malu menutupi seluruh tubuhnya dan mengatakan ia sudah tahu bahwa Sai adalah kuyang. Jared mengikuti para pemburu untuk menyesatkan mereka agar tidak memburu Sai. Di sana Jared mengatakan rasa cemburunya terhadap Noi. Sai pun kaget melihat kondisi Jared yang berubah menjadi seperti monster. Terlihat cintanya Jared terhadap Sai begitu besar hingga harus mengorbankan dirinya sendiri. Esok harinya Noi datang kembali menemui biksu dan menanyakan awal cerita tentang kuyang. แล้วทั้งสองก็พากันหนีไปอยู่ด้วยกันแผนของมันตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น Malam itu Sai dan ayahnya ke lapangan untuk menonton layar tancap untuk mencairkan suasana. Namun tiba-tiba dada Sai sakit dan mulai berubah. Di tempat lain Jared juga berubah. Kuyang itu pun kabur dan diburu seluruh warga. Noi yang telat datang pun memberitahu kuyang itu adalah Sai. Akhirnya Jared melepaskannya. Di sana Ted yang ikut ingin membantai kuyang pun berduel dengan Jared. Di sana warga yang murka menyerang tubuh Sai. Gak lama Jared pun tewas di tangan Ted yang ternyata dia adalah kerahang. Ayah Sai udah gak bisa berbuat apa-apa lagi dan minta Noi untuk pergi membawa Sai. Beruntung biksu menebak Ted hingga tewas, lalu ia menyarankan Noi lewat hutan untuk menuju sungai. Dengan sekuat tenaga, Noi lari membawa tubuh Sai yang dikejar warga desa.
Sesampainya di sungai, Sai menyadari bahwa ia tidak akan bisa disembuhkan lagi. Noi berjanji akan mencari cara untuk menyembuhkan Sai. Kemudian Sai mencium Noi sebagai tanda perpisahan terakhir. Melihat wanita yang ia cintai tewas, Noi pun panik dan terjatuh. Di sini perjalanan hidup Sai, Noi, dan Jer diperlihatkan dari mereka kecil hingga dewasa. Dan film Inhuman Kiss pun selesai. Terima kasih untuk yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.